Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi 'alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan beserta anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, yang kami hormati Saudari Wali Kota beserta Saudara Wali Kota Tangerang Selatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para staf ahli, kepala dinas, pimpinan SKPD, para camat sekota Tangerang Selatan, yang kami hormati unsur media massa dan seluruh hadirin undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari yang berbahagia ini dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan dalam rangka pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota keuangan tentang Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2012. Mohon maaf, Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2012 oleh Wali Kota Tangerang Selatan. Seiring dengan hal tersebut, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan beserta seluruh jajarannya, pimpinan dan segenap anggota dewan serta hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, menurut catatan daftar hadir dari keseluruhan 45 orang anggota dewan telah hadir 38 orang. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, peserta rapat telah memenuhi quorum. Maka diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan pada hari ini, Jumat tanggal 13 Juli 2012 pukul 14:45 waktu Indonesia Barat dengan resmi kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna yang kami laksanakan ini sebagai hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 9 Juli 2012 dan dilaksanakan dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota keuangan tentang Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2012 oleh Wali Kota Tangerang Selatan. 3. Pembacaan doa. 4. Penutup. Susunan acara tersebut telah kami sampaikan kepada saudara-saudara anggota dewan yang terhormat, namun kami akan tanyakan kembali, apakah susunan acara tersebut dapat saudara setujui? Terima kasih. Rapat paripurna dewan dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna hari ini sebagai tindak lanjut dari rapat paripurna DPRD pada tanggal 12 Juli 2012, di mana yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan penjelasannya secara langsung kepada DPRD, dan perlu kami informasikan bahwa pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan disampaikan adalah merupakan hasil kajian dan pemahaman fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota keuangan tentang Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2012. Untuk menghemat waktu, marilah kita simak dan dengarkan bersama pemandangan umum fraksi-fraksi. Kesempatan pertama, kami persilahkan kepada fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Kami persilahkan.
Saudara Sekretaris DPRD yang saya hormati, yang saya hormati insan pers, undangan tokoh masyarakat, tiada untayan kata yang pantas kita ucapkan kecuali diawali dengan menyebut asma Allah atas segala limpahan, rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan segala yang kita nikmati dapat dimanfaatkan sesuai dengan petunjuk pemberinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini lebih religius sepertinya. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dalam kesempatan yang terhormat ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Tangerang Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada kami fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksi kepada saudari wali kota Tangerang Selatan yang telah menyampaikan secara resmi mengantar nota keuangan perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Sidang paripurna yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. APBD maupun APBD perubahan merupakan dokumen perencanaan yang paling konkret untuk menunjukkan prioritas dan arah kebijakan pemerintah dalam satu tahun anggaran yang harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan model perumusan kebijakan yang melibatkan 3 elemen terintegrasi, yaitu stakeholder, DPRD, dan eksekutif. Namun realitasnya perubahan kebijakan pembangunan selama ini lebih didominasi oleh eksekutif. Selain itu, proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas program atau kegiatan yang menjadi prioritas preferensi daerah. Selanjutnya, setelah kami menganalisa dan mempelajari pengantar nota keuangan perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, fraksi Partai Demokrat menyarankan kepada saudari wali kota beserta jajarannya untuk memperhatikan aspek waktu, prioritas program, ketaatan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kinerja. Secara rinci ada beberapa hal untuk menjadi bahan perhatian untuk ditindaklanjuti, antara lain sebagai berikut. Sebagaimana dijelaskan dalam pidato pengantar saudari wali kota bahwa estimasi pendapatan daerah dalam APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 adalah 1,4 triliun pada perubahan 1,4 triliun lebih, dan pada perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 diproyeksi menjadi 1,5 triliun lebih atau naik sebesar 152 miliar lebih, setara dengan 10,87% dari target awal. Mohon kiranya adanya penjelasan terkait estimasi kerangka logis yang dipergunakan dan upaya apa yang dilakukan. Jika estimasi pendapatan asli daerah tersebut tidak tercapai, mohon penjelasannya. Selanjutnya, aspek pendapatan asli daerah yang berasal dari distribusi daerah semula ditargetkan 34,9 triliun lebih menjadi 42,3 triliun lebih, yang berarti bertambah sebesar 7,3 miliar atau 21,16% dari target awal. Salah satu komponen pendapatan tersebut berasal dari distribusi pelayanan kesehatan, ditargetkan 8,8 miliar lebih atau naik 54,6%. Berdasarkan target tersebut, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa target tersebut terlalu tinggi sehingga berdampak terhadap beban masyarakat dan orientasi pelayanan kesehatan. Mohon penjelasannya. Selanjutnya, lain pendapatan asli daerah yang sah semula ditargetkan sebesar 9,012 miliar lebih menjadi 18,1 miliar lebih, bertambah sebesar 9,1 miliar atau setara dengan 101,67% dari target awal. Jika melihat komponen dan estimasi pendapatan dari penerimaan jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan denda restitusi, dan pendapatan dari pengembalian dan komponen dana perimbangan, fraksi Partai Demokrat berpendapat kenaikan sebesar 101,67% tersebut tidak logis dan sulit tercapai. Mohon penjelasan dan diberikan ilustrasi yang lebih konkret. Selanjutnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus semula ditargetkan 46
46,6 miliar lebih meningkat menjadi 83,8 miliar lebih, bertambah menjadi sebesar 37,2 miliar lebih atau 79,8%. Sepintas kita gembira dengan kenaikan angka tersebut. Tapi jika kita perhatikan komponen bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya sebesar 51,3 miliar lebih, angka tersebut sangatlah kecil. Mengingat Tangsel baru memasuki tahun keempat setelah pemekaran, sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk kemajuan dan pengembangan wilayah Tangerang Selatan. Mohon perhatian dan penjelasan Saudari Wali Kota. Selanjutnya, perubahan kebijakan belanja daerah. Anggaran belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2012 pada APBD awal dialokasikan sebesar 1,5 triliun lebih, dan pada perubahan APBD dianggarkan sebesar 1,9 triliun lebih. Terjadi kenaikan sebesar 420 miliar lebih atau terjadi kenaikan sebesar 27,04%. Dari alokasi anggaran awal, fraksi Partai Demokrat berpendapat perlunya dijelaskan penyebab dari kenaikan yang disebut oleh Saudari Wali Kota dalam nota pengantar perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Selain itu perlu memperhatikan kebutuhan yang mendesak, tingkat manfaat yang tinggi, dan terdapat pada sumber daya yang tersedia. Mohon penjelasan terutama komponen belanja yang tidak langsung. Sebagaimana disampaikan dalam perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada APBD awal tahun 2012, direncanakan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2011 adalah sebesar 153 miliar lebih, sedangkan pada perubahan APBD ini diusulkan pembiayaan sebesar 430 miliar lebih, yang berarti bertambah sebesar 277,6 miliar lebih atau 181,27%. Dari anggaran daerah, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa secara prinsip setuju prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Partai Demokrat meningkatkan masalah silpa terhadap tim anggaran agar lebih selektif dan berhati-hati dengan perencanaan penganggaran yang diajukan oleh SKPD, terutama dari aspek kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun perlu diperhatikan pemanfaatan silpa tak tersisa Rp1 pun, maka kesannya perencanaan keuangan direkayasa, sehingga diragukan akuntabilitas dan kejujurannya. Masih terkait dengan silpa, jumlah silpa yang relatif besar mengindikasikan tim TAPD kurang cermat dalam perencanaan. Selanjutnya pada perubahan APBD ini, alokasi anggaran belanja program dan kegiatan terakomodir pada belanja langsung sebesar 1,4 triliun, 1,435 triliun lebih atau setara dengan 72,76% dari total belanja. Terdiri dari 177 program yang semula pada APBD awal 173 program dan belanja terdiri dari 177 program yang semula pada APBD awal 173 program dan 1.346 kegiatan yang semula pada APBD awal 1.282 kegiatan. Dalam kesempatan yang baik ini, fraksi Partai Demokrat mengingatkan apakah sudah diperhitungkan alokasi waktu dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Pengalaman menunjukkan kegiatan pada akhir tahun sangat padat dengan beban kegiatan yang belum selesai pada liburan yang lalu. Ditambah lagi terjadinya peningkatan jumlah program kegiatan dengan alokasi waktu yang terbatas. Mohon untuk diperhatikan dan dikoordinasikan kepada SKPD pengusul. Selanjutnya pada Dinas Pendidikan sebagai institusi yang paling bertanggung jawab terhadap pendidikan di Tangerang Selatan. Pada APBD awal melaksanakan 8 program dengan 336 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 167,388 miliar lebih. Pada perubahan APBD akan dilaksanakan 8 program dengan 343 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar 192,3 miliar lebih. Fraksi Partai Demokrat berpendapat selain harus diperhatikan aspek waktu, Dinas Pendidikan harus lebih memperhatikan prioritas program dan kegiatan yang mengarah pada terciptanya pendidikan, pada penciptaan
penciptaan iklim pendidikan yang terjangkau dan berkualitas untuk penyelenggaraan pendidikan di Tangerang Selatan. Selain itu, fraksi Partai Demokrat berpendapat memperhatikan laporan hasil pemeriksaan DPK tahun lalu, tahun anggaran 2011, Dinas Pendidikan banyak mendapat catatan. Untuk itu, ditindaklanjuti mohon untuk diperhatikan terutama dari aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memperhatikan usul program kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, BPN PPKB, Dinas Tata Kota Bangunan dan Pemukiman, Dinas Koperasi dan UKM, fraksi Demokrat berpendapat agar usulan program kegiatan lebih difokuskan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan menciptakan program-program pro rakyat sebagaimana kita ketahui bahwa menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan dalam program pendataan perlindungan sosial, jumlah rumah tangga miskin tahun 2012 mencapai 2057 dari jumlah seluruh rumah tangga yang ada di Tangerang Selatan sebanyak 3.491 sebanyak 34.491. Jumlah tersebut dibedakan berdasarkan 3 golongan, yaitu golongan pertama adalah paling miskin mencapai 4.563, lalu golongan kedua adalah mencapai 7.747 dan ketiga adalah hampir miskin yang mencapai 7.747. Mohon diperhatikan. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika pada APBD awal melaksanakan 10 program dan 32 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 12,5 miliar lebih. Pada perubahan APBD dilaksanakan 10 program dan 34 kegiatan dengan baku anggaran 14,6 miliar lebih. Sebagaimana tupoksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa program-program yang diusulkan harus terintegrasi dengan dinas terkait. Sebagaimana kita ketahui bersama, kawasan jalan utama di Tangerang Selatan saat ini terjadi penyumbatan arus lalu lintas, terutama jalan poros atau jalan penghubung. Untuk itu, perbaikan lampu lalu lintas dan alat pendukung lain perlu ditingkatkan. Dampak makro kondisi tersebut, ekonomi Tangsel akan sulit berkembang karena terhambatnya saluran distribusi dan kenyamanan lalu lintas. Selain itu, peningkatan pendapatan restribusi parkir. Mohon perhatiannya. Penyebab anggaran kurang. Selanjutnya, penyebab alokasi anggaran kurang memperhatikan anggaran berbasis kinerja. Masih banyak SKPD yang gemuk anggarannya tetapi tidak menghasilkan output yang diharapkan. Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman pada APBD awal melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 52,5 miliar lebih. Pada perubahan APBD melaksanakan 5 program dan 33 kegiatan dengan pagu anggaran 67,2 miliar lebih. Fraksi Partai Demokrat berpendapat saat ini masih terjadi pungutan-pungutan atau atas biaya pemakaman di luar ketentuan yang ditetapkan. Mohon kiranya dinas terkait untuk menindaklanjuti terhadap keluhan masyarakat terhadap besarnya pungutan biaya pemakaman dan birokrasi di tingkat lapangan. Selain itu, sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan rekomendasi BPK RI atas tata kelola distribusi kebersihan, fraksi Partai Demokrat meminta kejelasan langkah dan upaya yang sudah ditempuh. Selanjutnya, dana untuk penanggulangan bencana masih mengendalikan dana hibah. Belum ada kesadaran dari pemerintah bahwa kesiapan menghadapi bencana sangat penting dilakukan. Sidang paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri pandangan umum ini, fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk menjadi catatan beberapa hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan sistem manajemen keuangan yang mendukung peningkatan potensi penerimaan daerah. Pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah yang digunakan sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek-aspek tertib, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab yang tercipta melalui sistem pengawasan keuangan yang ketat. 2. Mengembangkan program pro rakyat, misalnya program PLPN Mandiri, pedesaan dan perkotaan. 3. Mengingatkan kembali pada saat ini masa tugas lurah sebagian besar telah berakhir.
sehingga perlu dilakukan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut agar jangan sampai menghambat berbagai keperluan yang pada gilirannya mengorbankan kepentingan masyarakat luas. 4. Berdasarkan keluhan masyarakat terkait dengan kinerja RSUD, demi kenyamanan pasien dan masyarakat, diharapkan RSUD mampu meningkatkan pelayanan sikap dan penghargaan terhadap dan dengan tidak membeda-bedakan pasien. 5. Agar menjadi bahan perhatian terutama kegiatan yang bersifat pelatihan untuk kelembagaan yang ada di masyarakat, tidak sedikit terjadi overlapping, satu kelompok binaan mendapat pelatihan berkali-kali, misalnya pelatihan koperasi, pelatihan peningkatan ekonomi keluarga, pelatihan pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Perlu dikembangkan perpustakaan daerah di seluruh sekolah yang ada di Tangerang Selatan dengan manajemen pengelolaan yang baik dan merangsang minat baca siswa. Berdasarkan pengamatan kami, sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan diperkirakan 75% belum memiliki perpustakaan. Selanjutnya perlu adanya tindak lanjut yang jelas terkait penanganan SD Cilawu 07 Jombang. Persoalan yang terjadi sebaiknya cepat diselesaikan. Disarankan menganggarkan terlebih dahulu untuk pembebasan tanahnya. Jangan sampai hal ini menjadi berlarut-larut. Selanjutnya, pola distribusi anggaran agar lebih diperhatikan prioritas dan tingkat urgensi anggaran. Tim TPD sebaiknya lebih selektif dalam distribusi anggaran. Dinas-dinas penghasil selalu mendapat pagu anggaran yang lebih besar. Selanjutnya, sebagaimana LHP PPK RI tahun 2011 perihal penata usaha sistem penyediaan obat, buffer stok obat-obatan akan dilakukan pemeriksaan secara teliti terkait dengan jumlah masa kadaluarsa. Selain itu, ketersediaan obat-obatan yang berhubungan dengan wabah penyakit dan kejadian luar biasa atau pandemi. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD selain memberikan pelayanan dasar kesehatan masyarakat yang kurang mampu, diharapkan mengembangkan jenis pelayanan, misalnya pelayanan tuberkulosis, HIV, paru-paru, penyakit jantung, dan lain sebagainya. Selain itu, Rumah Sakit Umum perlu meningkatkan sarana penunjang kesehatan berbentuk alat kesehatan yang modern, sehingga masyarakat diberikan kepastian dan kemudahan dalam pengobatan. Dan jika dimungkinkan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, perlu diterapkan ISO dalam menjamin kualitas layanan prima rumah sakit. Dengan demikian, pasien RSUD tidak hanya warga atau masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga berbagai elemen masyarakat dengan ekonomi yang mapan yang berdampak terhadap peningkatan PAD. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, ada potensi yang dapat dikembangkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Tetapi terlebih dahulu perlu dilakukan revisi terhadap perwal yang mengatur tentang tata kelola pendapatan yang sesuai dengan tupoksi tenaga kerja. Beberapa potensi pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan di Dinas Tenaga Kerja antara lain perizinan wajib lapor perusahaan, rekomendasi untuk orang asing, izin pendaftaran perusahaan, izin kerja, izin penyimpangan waktu kerja untuk wanita yang bekerja di malam hari. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap penyampaian pengantar nota keuangan raporda perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Mengenai detail pertanyaan dan teknis pembahasan akan kami sampaikan pada badan anggaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Demokrat DPD Kota Tangerang Selatan 1 Edward Hasibuan Ketua, DP Irfanul Hakimi Wakil Ketua, Surya Adiaksa SIP Sekretaris, Insinyur Haji Bambang P. Rahmadi MH Anggota, Haji Rudi Adi Santoso Anggota, Sugeng Santoso SK Anggota, Dr. Andes Heri Sumadi Anggota, Agnes Anasi Arun Anggota, Rizky Jonis Anggota, Sri Nur Leonawati Anggota, Haji Gatot Sunaso Anggota, Haji Adi Sucipto Anggota. Sebagai besar ditandatangani.
Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Insinyur H.M. Rizky Yunis yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan atas penyimpanan penyampaian nota keuangan pihak rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Yang kami hormati Saudara pimpinan beserta anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Saudari Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan, Saudara unsur Musbida dan Camat Kota Tangerang Selatan, Saudara pimpinan instansi vertikal di Kota Tangerang Selatan, tokoh masyarakat, alim ulama, para pimpinan partai politik dan organisasi masyarakat, hadirin, para tamu undangan, dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa, al-hadil mujtaba, wa man sara ala nahji waqtafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan segala berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu pada siang hari ini kita bisa menghadiri rapat paripurna ini dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan perubahan APBD tahun 2012 tersebut. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, alhamdulillah kini kita telah memasuki bulan Sya'ban dalam kalender Hijriah, yang bermakna bahwa sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1433 Hijriah. Oleh karena itu, fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan marhaban ya Ramadan. Kami mengajak seluruh umat Islam di Kota Tangerang Selatan untuk siapkan diri, sucikan hati, dan raih berkah ilahi. Selain itu, kami juga menyerukan kepada umat Islam dan masyarakat pada umumnya, mari bersama-sama kita wujudkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Tangerang Selatan agar menjadi kota yang religius. Untuk itu juga kami fraksi PKS meminta kepada wali kota untuk menutup tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat yang diindikasikan mengandung maksiat dalam rangka menjaga kemuliaan dan kesucian bulan suci Ramadan. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati, menyikapi pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012, ada beberapa hal yang perlu fraksi PKS sampaikan. Yang pertama, kami mengapresiasi langkah wali kota beserta seluruh jajaran pemerintah kota yang meningkatkan estimasi peningkatan pendapatan asli daerah dari semula ditargetkan 365 miliar lebih menjadi 443 miliar lebih, yang berarti bertambah sebesar 77 miliar lebih atau 21% lebih dari target awal. Semoga langkah ini menjadi sebuah dorongan terhadap seluruh jajaran pemerintah kota untuk meningkatkan upaya pembangunan kota dan memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Yang kedua,
Namun demikian, terkait dengan PAD tersebut, fraksi PKS memandang peningkatan target capaian sebesar 21,27% tersebut masih sangat konservatif jika mengacu pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2011 yang telah diaudit oleh BPK. Realisasi PAD tahun 2011 sebesar 420 miliar lebih. Adapun estimasi peningkatan PAD dalam rancangan APBDP tahun 2012 ada sebesar 443 miliar lebih atau naik sebesar 23 miliar lebih. Apalagi jika mengacu pada angka laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan yang menembus 8,5%, tertinggi di Banten dan melebihi angka rata-rata nasional yang hanya 6,4%. Oleh karena itu sebenarnya akan sangat terlihat bahwa peningkatan angka PAD masih konservatif. Mohon penjelasan. Selain itu, kami juga memohon penjelasan tentang keterkaitan antar pendapatan seperti yang tidak terbatas pada IMB dengan BPHTB dan nantinya PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga, terkait dengan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari yang semula ditarikkan 5 miliar menjadi 3 miliar atau menurun 2 miliar, fraksi PKS mohon penjelasan mengenai hal ini. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Yang keempat, fraksi PKS memberi perhatian terkait dengan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Silpa tahun 2011 yang sebesar 430 miliar lebih dan estimasi Silpa tahun 2012 sekitar 150 miliar. Kemudian, fraksi PKS juga menemukan bahwa serapan belanja daerah berdasarkan hasil evaluasi 1 tahun 2012 menunjukkan angka yang masih sangat rendah, sekitar 30% dari yang semestinya mencapai 50%. Mengacu kepada kedua faktor tersebut, kami memohon penjelasan dari pemerintah kota terkait dengan strategi yang digunakan untuk mengoptimalisasikan serapan APBD sehingga menghasilkan silpa yang juga optimal. Selain itu, kami juga mohon penjelasan kapan peraturan wali kota mengenai standar biaya dan harga satuan ditetapkan. Kelima, fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap peningkatan komponen belanja langsung yang pada APBD 2012 dianggarkan 1 triliun lebih atau 68,38% dari total belanja menjadi 1 triliun lebih atau 72,76% dari total belanja. Namun demikian, kami meminta pemerintah kota agar berkomitmen bahwa belanja APBD hanya untuk yang diyakini dapat dieksekusi. Hal ini penting untuk menghindari serapan belanja yang tidak optimal dan menghasilkan silpa yang besar. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati. Yang keenam, terkait dengan pengeluaran pembiayaan daerah, fraksi PKS mencermati mengenai realisasi klaim yang Pesda. Untuk itu kami meminta dokumen tentang data tagihan, baik mengenai pembayaran klaim maupun hutang dari pihak rumah sakit atau pihak ketiga dengan pihak pemerintah kota. Ketujuh, terkait dengan terdapatnya anggaran yang bersifat multi-years atau tahun jamak dalam rancangan APBD perubahan tahun 2012, kami meminta penjelasan mengenai dasar hukum dari kebijakan tersebut. Fraksi PKS memandang bahwa dalam implementasi kebijakan anggaran multi-years ini, pemerintah kota sebagai pengelola dan pengguna anggaran harus berhati-hati untuk memastikan semua syarat-syarat dari kontrak kerja harus dapat dilaksanakan, baik waktu pelaksanaan, jenis kegiatan, dan ketersediaan dana. Karena jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi hukum dan politik yang dapat merugikan banyak pihak, yakni masyarakat, pemerintah kota, dan juga pihak kontraktor. Selain itu, fraksi PKS meminta penjelasan mengenai proyeksi pelaksanaan anggaran multi-years ini agar tidak gagal dalam realisasinya sehingga berujung pada silpa. Mengingat ini terkait dengan rancangan pembangunan dengan nilai yang besar, kami juga meminta penjelasan mengenai tahapan detail rencana pelaksanaan proyek anggaran multi-years ini dari setelah APBDP 2012 disahkan hingga akhir tahun anggaran ini. Hadirin sidang paripurna yang kami hormati. 8. Fraksi PKS memberikan apresiasi atas rancangan kebijakan pemerintah kota yang pada bulan Agustus tahun 2012 tidak lagi melakukan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas.
Tentunya kami berharap bahwa kebijakan ini mampu membawa dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Namun demikian, kami meminta penjelasan lanjutan mengenai kebijakan ini serta item apa saja yang akan digratiskan. 9. Permasalahan data kemiskinan di Kota Tangerang Selatan masih menimbulkan permasalahan, mengingat belum adanya kesepakatan tunggal penggunaan basis data yang digunakan bersama. Setidaknya, data kemiskinan dimiliki oleh BPS, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Tangsel dengan berbagai variabel yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, fraksi PKS meminta kepada pemerintah kota agar data mengenai tingkat kemiskinan dapat disepakati penggunaannya sehingga tingkat efektivitas dan presisi kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan dapat dimaksimalkan. 10. Fraksi PKS mencermati rencana kebijakan pemerintah kota terkait dengan pengadaan lahan untuk SD atau kantor kelurahan. Kami meminta agar rencana kebijakan ini ditinjau ketentuan hukum terhadap kondisi lahannya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang pada akhirnya menghambat kegiatan pendidikan dan pelayanan terhadap masyarakat. 11. Terkait dengan penyerahan aset tahap 2 dari pemerintah Kabupaten Tangerang, fraksi PKS meminta pemerintah kota agar lebih proaktif sehingga penyerahan aset dapat direalisasi pada tahun ini sebelum pergantian kepemimpinan di Kabupaten Tangerang. Hadirin sidang rapat paripurna yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi PKS agar ke atas penyampaian nota keuangan perihal raperda tentang perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2012. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita dan kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan untuk menata kota ini lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang raja pergi ke barat, malam berhenti bermanja rehat. Kita berjuang membela rakyat, hasil pembangunan harus terlihat. Pergi ke pasar membeli mangga, dibuat sambal enak rasanya. Beberapa hari lagi saatnya tiba, bulan Ramadan rukun ketiga. Pohon mangga lebat buahnya, tunggu di dekat pohon kenangan. Mari kita lomba bersama-sama meningkatkan takwa lewat puasa. Fraksi PKS DPD Kota Selatan, M. Salvini Ketua, Dr. Anas Sudarso Wakil Ketua, Yul Hidazar Eso Sekretaris, Insinyur Haji Muhammad Ben anggota, Haji Arif Wahyudi anggota, Siti Hodeja anggota, Andi Putih anggota, semua ditandatangani. Terima kasih pada yang terhormat Saudara Haji Muhammad Salvini yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Berikut kami persilakan kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda syakirin awal bersyukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menutupi sidang paripurna pandangan partai dalam rancangan perubahan dalam belanja tanah. Bapak yang saya hormati, para pimpinan Kota Wali Kota Tahun
pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati. Penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2012 ini memiliki arti penting dalam keberlangsungan dan perkembangan kota Tangerang Selatan. Hal ini terkait dengan pencapaian target-target dan indikator yang direncanakan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Tangerang Selatan 2011-2016. Fraksi Partai Golkar memandang seharusnya dalam paparan nota keuangan perubahan APBD 2012 ini juga harus memperlihatkan indikator RPJMD dan khusus bagi indikator dalam proses APBD. Secara yuridis, kebijakan perubahan APBD 2012 ini mengacu pada pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana berubah dengan Permendagri 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa substansi pada perubahan APBD 2012 ini didasarkan pada satu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum. Dua, keadaan yang menyebabkan terlakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja. Tiga, keadaan yang menyebabkan silpa tahun 2011 yang harus digunakan pada tahun 2012. Empat, keadaan darurat dan lima, keadaan luar biasa. Pimpinan Dewan dan sidang yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Dalam paparan nota keuangan rancangan perubahan APBD 2012, dari wali kota belum mampu menyampaikan indikator kinerja SKPD. Kemampuan ini menunjukkan tidak adanya data baik yang bersifat makro maupun mikro. Nah, tidak adanya data dia bisa ditarik benang merahnya dengan kinerja pemerintah kota Tangerang. Data kinerja pada SKPD yang penting dan dibutuhkan melihat sejauh mana kinerja program dan anggaran tersebut ini yang dengan klaim keberhasilan indikator kinerja makro sosial ekonomi. Mohon dari wali kota beserta jajaran dapat menjelaskan pencapaian indikator SKPD dan korelasinya dengan kinerja makroekonomi tersebut dengan melihat dan mengevaluasi kinerja anggaran dan SKPD. Kita semua dapat mengetahui sisi mana yang bisa diperbaiki, sisi mana yang bisa dilanjutkan pada pemilu perubahan APBD 2012 ini. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, seiring dengan pembahasan perubahan APBD 2012 ini, saat ini persoalan aktual dan faktual yang dihadapi oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan adalah infrastruktur yang belum memenuhi standar pelayanan kota, kurangnya sekolah negeri dan tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Selain itu, permasalahan Kota Tangerang Selatan yang sering timbul tindak kejahatan kriminal, ribut antar ormas, kriminal korban jiwa, serta maraknya masalah-masalah sosial yang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi atas kerja keras dan kinerja seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang, khususnya terkait dengan hasil pendapatan daerah, di mana secara umum ada peningkatan target perubahan APBD tahun 2020. Target awal 1,4 triliun berubah menjadi 1,5 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 1,1 miliar atau sebesar 10,1%. Peningkatan target pendapatan ini sebagian ditopang dari pos pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak. Namun peningkatan pendapatan asli itu masih ditopang dari pemerintah pusat berupa dari insentif atau investasi kerja keuangan daerah yang sangat baik dan dari pemerintah provinsi. Itu bagaimana dapat terkait. Selain itu, fraksi Partai Golkar juga mempertanyakan kinerja pendapatan daerah tahun 2012 pada saat ini. Sejak sampai bulan Juni 2012 belum memberikan data tentang kemampuan penyerapan pendapatan dan penggunaan belanja daerah. Tanpa melihat data pencapaian tersebut, target perubahan APBD 2012 akan dengan sulit dicapai karena sisa waktu hanya 6 bulan tahun anggaran yang tersisa. Ini yang berbahagia. Pun secara nominal
miliar dan 12 atau 5,5% dibanding 2011. Kenaikan ini menunjukkan kinerja tahun anggaran 2012 lebih rendah dibanding 2011 dan pencapaian ini tidak sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJ di Kota Tangerang Selatan, yaitu 7%. Mohon penjelasan bagaimana tabel 2 terkait pendapatan dari pajak daerah dalam nota keuangan perubahan APBD tahun 2012 sudah disebutkan target pendapatan dari sektor pajak daerah sebesar 38 miliar mengalami kenaikan sebesar 21 miliar dibanding target tulis sebesar 300 miliar. Namun target tahun anggaran ini perlu perhatian yang serius dan perlu dibuat langkah konkret oleh seluruh Kota Tangerang Selatan dan yang serius ditunjukkan pada nilai nominal target, di mana target ini tidak diberikan indikator pencapaian sehingga bisa diberikan bahwa target demikian atau sekedar saja. Langkah konkret diperlukan agar pemerintah kota bisa mendapat target dengan efisiensi, tepat, akurat, akuntabel dan transparan. Pemerintah segera membangun sistem perpajakan daerah, misalnya membangun cash register online yang memudahkan pengurusan pajak daerah sehingga akan sesuai dengan perkembangan upaya ekonomi yang kini, yaitu new public service. Hal ini telah kami sampaikan pandangan fraksi Partai Golkar pada tahun 2011, namun sampai saat ini belum ditindaklanjuti. Mohon penjelasan. Selain menyorot peningkatan pendapatan dan pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan dalam perubahan tahun anggaran 2012, fraksi Partai Golkar juga memberikan perhatian pada pendapatan daerah yang berasal dari nilai pendapatan yang sah, terutama pos pendapatan hibah dari provinsi DKI. Pos ini semula ditargetkan 2,5 miliar, namun dalam APBD perubahan prediksi ditiadakan, padahal nilai hibah tersebut besar. Dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang Selatan beralasan dengan adanya undang-undang yang baru atau naskah hibah yang belum disiapkan. Hadirin yang berbahagia, dalam nota keuangan APBD perubahan APBD 2012 disebutkan bahwa belanja daerah tahun 2012 yang semula dianggarkan 1,5 triliun lebih berubah menjadi 1,9 triliun, mengalami kenaikan pada 20 miliar atau sekitar 20%. Rinciannya seperti ini, atau sekitar 20% belanja tidak langsung dan 1,4 triliun lebih untuk atau sekitar 72,8% dialokasikan untuk belanja langsung. Dalam hal ini proporsi belanja langsung lebih besar terhadap biaya tidak langsung. Fraksi Partai Golkar patut memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan proporsi tersebut menunjukkan anggaran belanja APBD perubahan tahun 2012 di banyak beberapa indikator lainnya. Meskipun terdapat indikator pengembangan dalam belanja daerah, fraksi Partai Golkar menyoroti pertumbuhan belanja anggaran SKPD yang di luar dari kebijakan umum anggaran, temuan utama dari daerah yang masih lebih tinggi, yaitu sekitar 2,1 miliar atau sekitar 16,6%. Hal tersebut terdapat dalam tabel ini. Berdasarkan tabel tersebut, fraksi Partai Golkar patut menanyakan apakah penganggaran belanja langsung tersebut telah sesuai dengan prioritas dalam pengembangan Kota Tangerang Selatan. Fraksi Partai Golkar menegaskan pada pemerintah Kota Tangerang Selatan agar membuat langkah konkret dalam mengajukan rekomendasi BPKRI tentang audit kepatuhan dan pengendalian tentang APBD tahun 2011, di mana audit BPKRI menemukan adanya potensi
menyampaikan pandangan umum fraksinya. Berikutnya kami persilakan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap nota keuangan tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat saudara-saudara pimpinan beserta rekan-rekan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Saudari Wali Kota Tangerang Selatan, Saudara Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Sekretaris Daerah beserta jajaran pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sambutlah salam kemenangan kita. Merdeka! Salam damai. Yang pertama yang kami ingin panjatkan tentunya adalah bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas perkenannya lah kita semua masih diberikan waktu untuk bisa kembali bertemu di ruangan yang membanggakan ini guna melaksanakan rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Tentunya dengan harapan bahwa pandangan umum yang tersampaikan hari ini dapat menjadi masukan yang berarti guna terciptanya satu iklim pembangunan yang bertata dengan baik, guna memudahkan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan cita-cita kita bersama untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang kami hormati, ibarat menjaga nyala api. Tentu apa yang kami semua lakukan di tempat ini adalah sesuatu yang tidak mudah. Bagaimana kita mampu tetap menjaga agar laju pembangunan di kota yang kita cintai ini mampu tetap berjalan di atas relnya, tetap terus bergerak dalam satu sudut pandang yang sama. Itu juga sangat tidak mudah. Tetapi kami yakin dengan modal kejujuran dan transparansi, maka segala permasalahan akan dapat kita semua selesaikan satu persatu. Secara umum, apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Wali Kota Tangerang Selatan telah memberikan satu pemahaman bahwa seluruh jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memaksimalkan setiap komponen yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan proyeksi pendapatan daerah hingga 10,87% dari target pendapatan di APBD awal. Terlepas dari apapun bentuknya dan dari manapun sumbernya, hal ini pantas kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Artinya telah ada satu hasil nyata dari kinerja pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam 6 bulan pertama di tahun 2012 ini. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang kami hormati, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam menanggapi Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2012 memang tidak akan menanggapi secara detail dari apa yang sudah disampaikan Saudari Wali Kota. Tetapi ada beberapa hal mendasar yang perlu untuk kami ingatkan, bahwa Raperda ini nantinya akan disahkan bukan hanya sebagai satu revisi atau perbaikan program pembangunan sebagai akibat dari peningkatan proyeksi permintaan penerimaan daerah, namun juga sebagai satu hasil evaluasi terhadap program pembangunan baik yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan terkait terhadap apa yang sudah dicapai dan diprediksikan akan dicapai, sehingga kita bisa kembalikan semangat pembangunan kepada ruang di mana kita semua menginginkan pembangunan berdasarkan investasi yang tepat guna dan tepat sasaran, sehingga Perda Perubahan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang kami hormati, terdapat 7 hal yang ingin kami sampaikan dalam pandangan umum dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2012. Keenam hal tersebut disimpulkan berdasarkan
dari apa yang sudah disampaikan Saudari Wali Kota Tangerang Selatan dan apa yang kami lihat, apa yang kami temui dan apa yang disampaikan masyarakat dari kota yang sama-sama ingin kita bangun menjadi lebih baik ini. Yang pertama, dan ini yang paling penting, adalah keyakinan proyeksi penerimaan daerah sampai akhir tahun 2012 yang benar-benar diperhitungkan dengan seksama sehingga nantinya akan diperoleh perubahan APBD 2012 yang benar-benar realistis dan mampu memberi garansi terhadap penyelesaian semua kegiatan yang tercantum di dalamnya. Yang kedua adalah permintaan kepada pemerintah daerah Tangerang Selatan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan kegiatan yang hendak dilakukan terkait dengan penambahan anggaran yang tidak sedikit dibandingkan dengan sisa waktu tahun anggaran 2012 yang tinggal 5 bulan lagi. Kegiatan-kegiatan yang diprediksikan tidak akan selesai di akhir tahun anggaran dan hanya akan membuat permasalahan sebaiknya dihindarkan. Artinya jangan memaksakan diri. Yang ketiga, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengajak kita untuk sedikit menengok lagi kondisi aset-aset daerah kita. Bagaimana dengan status hukumnya? Bagaimana dengan nilai asetnya pada saat ini dan 5 atau 10 tahun lagi ke depan? Dan bagaimana pula dengan pengelolaannya? Hal ini perlu kami ingatkan karena kita tidak lagi ingin mendengar ada aset yang status hukumnya tidak jelas, ada sekolah yang disegel dan diklaim ahli waris, dan masih banyak lagi potensi masalah yang bisa timbul disebabkan karena ketidakjelasan posisi hukum dari aset-aset tersebut. Untuk itu kami minta pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam perubahan APBD 2012, ada baiknya APBD 2012 nanti akan benar-benar menjadi cermin rancangan pembangunan yang realistis, terkonsep dan terprogram dengan baik. Realistis yang dimaksud di sini artinya lebih pada kegiatan dan sasaran yang membumi dan tidak memaksakan diri. Artinya kalau dari sekarang sudah dapat diprediksi bahwa kegiatan yang sedang berlangsung dan akan berlangsung akan menemui kendala, maka ada baiknya sedikit mundur ke belakang untuk dievaluasi kembali. Dengan rancangan pembangunan yang realistis, maka akan dapat dihindari adanya pemborosan anggaran daerah dan dapat diminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sementara konsep adalah lebih pada kematangan pola pikir, bahwa hasil pembangunan tidak harus selalu dikaitkan dengan pencapaian fisik. Dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat yakin kalau keberhasilan suatu proses pembangunan akan lebih banyak ditentukan dari kematangan perancangan dan perencanaannya, baru kemudian sebagian lagi ditentukan oleh implementasinya. Dengan rancangan pembangunan yang terkonsep, tentunya akan dapat diperoleh satu rancangan program yang baik dengan sasaran yang jelas dan proyeksi pencapaian yang nantinya tidak terlalu beda dengan apa yang diperoleh nantinya. Selanjutnya, terprogram adalah lebih pada satu bentuk action plan, sehingga semua langkah pembangunan yang dilakukan akan berkesinambungan atau istilah teknisnya sekarang sering disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan rancangan pembangunan yang terprogram tentunya akan dapat diperoleh urut-urutan kegiatan yang bukan hanya akan mampu menjadi guideline atau panduan dalam pelaksanaan pembangunan saat ini, tetapi juga dalam rentang waktu ke depan yang panjang. Meskipun juga selalu terbuka kemungkinan untuk dievaluasi dan direvisi sepanjang tidak keluar dari konsep yang sudah ada. Melakukan langkah-langkah ke arah sana sehingga kedepannya kita sudah dapat memperoleh rancangan yang mantap dan dapat menjadi kebijakan yang baik. Yang keempat, dari sisa waktu tahun anggaran yang ada, diharapkan pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat berbuat maksimal untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia. Dan sekali lagi, pembangunan bukan berarti hanya yang bentuk fisik saja. Artinya, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang kalau memang tidak cukup waktu untuk membangun, kenapa kita tidak mendesain kota saja secara keseluruhan? Buat grand design seperti apa Tangerang Selatan dalam 25 tahun mendatang, sebagaimana visi misi yang sudah disepakati bersama. Yang kelima, khususnya untuk pelayanan pendidikan, masih banyak yang harus dibenahi dari setiap sekolah yang ada, terutama pendidikan dasar yang dikelola oleh negara. Sebab pertumbuhan yang cepat telah membawa investor-investor pendidikan masuk ke Tangerang Selatan dengan segala keterpihakannya pada bisnis.
sehingga di satu sisi akan membuat jurang kesenjangan proses pendidikan yang dalam, namun di sisi lain akan menjadi semacam sparring partner yang baik bagi Dinas Pendidikan Tangerang Selatan. Hanya kondisi seperti ini sudah digarap atau belum, itu yang memerlukan penelaahan lebih lanjut. Jangan sampai sekolah sudah dibangun, ruang kelas ditambah, ternyata dalam 3 tahun ke depan muridnya tidak cukup sehingga banyak ruang kosong. Atau dalam 3 tahun bangunan tersebut sudah nampak kusam karena perawatan yang tidak maksimal. Diharapkan dalam hal pendidikan pemerintah Tangerang Selatan benar-benar berhitung dengan database yang baik dan program pengembangan yang berkelanjutan. Kalau itu belum ada, mulailah dari sekarang. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang kami hormati. Selanjutnya, yang keenam, untuk membangun infrastruktur secara umum, apa yang sudah dilakukan mampu memberikan hasil yang baik. Hanya mungkin tidak maksimal dikarenakan penanganan yang parsial. Satu tempat bermasalah ditangani tempat itu, satu tempat lain lagi ditangani lagi. Rasa-rasanya itu bukan penyelesaian masalah, tapi hanya memindahkan masalah. Untuk tingkat urgent atau mendesak, penanganan parsial memang diperlukan. Namun alangkah baiknya grand design kota yang mengatur secara keseluruhan aspek demi aspek dan komponen demi komponen, sehingga tidak ada tumpang tindih suatu kegiatan dan tidak ada anggaran yang terbuang percuma. Dan terakhir yang ketujuh adalah untuk pencitraan. Terkait dengan keberadaan Kota Tangerang Selatan yang sudah sedemikian cepat berkembang dengan ditopang kawasan pengembangan baru yang modern dan berkelas tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Kami ingin menanyakan bagaimana dengan pencitraan kota, karena bagaimanapun juga pencitraan akan memunculkan kebanggaan bagi masyarakat dan kebanggaan itu akan menjadi investasi bagi pembangunan Kota Tangerang Selatan ke depan. Pusat pemerintahan, pelayanan satu atap, gedung Dewan Perwakilan Rakyat, image koridor jalan, dan lain-lain merupakan satu kondisi yang mesti memperoleh porsi yang cukup dalam perubahan APBD 2012 ini. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan yang kami hormati, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekali lagi menegaskan dalam pandangan umum ini bahwa terkait dengan raperda perubahan APBD tahun 2012 ini, sikap kami sudah jelas bahwa pemerintah daerah perlu mendapat apresiasi dengan peningkatan APBD. Namun perlu untuk lebih dicermati lagi dalam penyusunan kegiatan pengelolaannya, skala prioritas serta resiko dari masing-masing kegiatan yang akan dilakukan. Dan sekali lagi saya mengingatkan, jangan main-main dengan anggaran daerah, sebab itu adalah uang rakyat yang dipercayakan kepada kita untuk mengelolanya, bukan untuk menguasainya. Demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dengan penuh kebanggaan dapat kami sampaikan pada forum terhormat ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam damai. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Triadi Ketua, Iwan Rahayu Wakil Ketua, M. Toha Sekretaris, TB Bayu Murdani Anggota, Yulia Miharja PSC Anggota, Insinyur Matias Tahir Anggota, semua ditandatangani. Terima kasih pada yang terhormat Saudara Insinyur Matias Tahir yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Berikutnya kami persilahkan kepada fraksi Amanat Indonesia Raya untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Yang kami hormati saudara pimpinan serta anggota dewan yang terhormat, yang terhormat Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tangerang Selatan serta jajaran, yang terhormat unsur Muspida Kota Tangerang Selatan, yang terhormat para camat sekota Tangerang Selatan atau yang mewakilinya, yang terhormat para pejabat sipil dan TNI Polri, pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat, yang terhormat para pimpinan LSM, mahasiswa, dan rekan-rekan media serta para hadirin yang saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai bentuk keberkahan dan karunia yang tak terhitung dengan kisaran angka, hingga akhirnya kita dipertemukan untuk melaksanakan rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pembahasan umum fraksi-fraksi terhadap rapat Kota Tangerang Selatan tentang anggaran perubahan pendapatan dan belanja Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Untayan selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW hingga mampu memberikan jalan kearifan dan kesalehan untuk kita bersama dalam rangka pembangunan perekonomian yang lebih memihak kepada cita-cita kerakyatan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pandangan fraksi ini kami sampaikan, alhamdulillah kita akan kembali memasuki bulan suci Ramadan. Izinkan kami fraksi Amanat Indonesia Raya yang terdiri dari unsur Partai Amanat Nasional dan Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Kami sadar betul memang tidak akan pernah ada namanya sempurna. Selalu saja ada kesalahan dan kekhilafan, entah disengaja ataupun tidak. Maka sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini, di mana pintu maaf telah terbuka lebar bagi sesama manusia, izinkan kami dengan seluruh jari memohon maaf lahir dan batin. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia keruh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan dia mendung. Jika hati seindah bulan, kita hiasi ia dengan iman. Jika hilaf dan salah adalah sampah, kita buang ke TPA Cikecam. Sidang Dewan yang kami hormati, kami fraksi Amanat Indonesia Raya perlu terlebih dahulu menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota yang telah menyampaikan nota pengantar perubahan APBDP tahun 2012. Menyikapi pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2012 adalah ada beberapa hal yang perlu kami mohonkan penjelasan. Pertama, fraksi Amanat Indonesia Raya tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah kota terhadap kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 21,27%. Namun jika dibandingkan pada kenaikan pendapatan asli daerah tahun 2011 sebesar 23,48%, maka terjadi penurunan persentase. Seyogyanya pemerintah kota Tangerang Selatan mampu menemukan akar masalah yang terjadi pada penurunan persentase pendapatan asli daerah ini. Kami berharap ke depan kenaikan itu masih bisa didongkrak lagi, kenaikannya melalui inovasi bidang pajak reklame dan pajak restoran. Mengingat adanya peningkatan data reklame dan restoran di Kota Tangerang Selatan ini, secara teknis pertanggungjawaban pemerintah Kota Tangerang Selatan mohon penjelasannya. Kedua, mengenai belanja pegawai pemerintah Kota Tangerang Selatan yang naik sebesar 9,47% pada pos belanja tidak langsung, harus diikuti dengan melakukan efisiensi anggaran dan harus sesuai dengan sumber daya manusianya, sehingga efektivitas kerja mampu ditingkatkan sesuai dengan keahlian di setiap SKPD terkait. Penyusunan anggarannya harus berprinsip pada anggaran berbasis kinerja yang terukur, transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada hasil yang kualitas dan kuantitasnya sangat memuaskan. Ketiga, perihal infrastruktur yang menyerap 15 program dan 44 kegiatan menyedot anggaran sebesar 189 triliun rupiah lebih, meningkat 32,17% dari anggaran APBD murni agar menjadi skala prioritas pengawasan Pemkot. Karena ini berkaitan dengan fasilitas umum masyarakat Kota Tangsel. Seharusnya pemberdayaan masyarakat Kota Tangsel dalam hal tenaga kerja, pembangunan infrastruktur dilibatkan lebih aktif agar terhindar dari konflik antar warga. Dalam hal ini,
ada di Dewan Dinas PU. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat berfungsi maksimal, sehingga jangan sampai ada istilah tersesat berjalan di daerah tersendiri karena kebingungan mencari jalan yang baik dan layak dilewati serta tanpa banjir. Mohon dijelaskan. Keempat, peningkatan alokasi anggaran pada program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas serta jaringannya harus diikuti oleh kualitas pelayanan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Saat ini sudah banyak puskesmas yang dibangun dan sudah ada RSUD. Lalu pertanyaannya adalah, sudah berapa banyak masyarakat yang dilayani? Bagaimana kualitas pelayanannya dan jaminan kesehatan seperti apa yang masyarakat dapatkan? Di sini kinerja berorientasi pada hasil menjadi sangat penting. Mohon penjelasannya. Kelima, peningkatan penyaluran dana BOSDA juga harus diperhatikan benar-benar pelaksananya, mengingat pada tahun 2011 terjadi penggunaan dana BOSDA yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, terhadap uraian di mana Dinas Pendidikan masih juga mengurusi soal fisik bangunan, maka ke depan harus berubah orientasinya. Tanggung jawab terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar anak bangsa harus lebih besar porsinya dan dikedepankan ketimbang mengurusi fisik bangunan sekolahnya. Terlebih lagi, masih ada persoalan yang paling mendasar, yaitu terkait penyelesaian dan pembayaran aset tanah beberapa pengurus sekolah yang belum terselesaikan. Anggaran yang besar untuk Dinas Pendidikan bukanlah tidak mampu menyelesaikan masalah di dunia pendidikan, namun juga bisa memiliki dampak buruk terhadap para pengajar itu sendiri, seperti adanya jual beli kursi terhadap siswa serta penyogokan untuk meloloskan siswa yang tidak mencukupi standar nilai. Mohon penjelasannya. Keenam, mengenai keberadaan bunga bank, di manakah dia berada jangan sampai kita tidak tahu siapa pemetiknya. Mengapa bunga bank tidak dimasukkan sebagai unsur pendapatan asli daerah yang sah? Mengingat uang yang didiamkan di bank sebenarnya tidak diam, melainkan sesuatu yang terus berjalan dan berbunga. Paling tidak harus ada bunga bank dari kas yang dimiliki Kota Tangerang Selatan dan masuk dalam struktur lain-lain PAD yang sah. Mohon penjelasannya. Ketujuh, dana hibah yang bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah DKI Jakarta yang tadinya ditargetkan sebesar 2,5 miliar rupiah, mengapa menjadi 0 rupiah? Kiranya perlu pendekatan dan negosiasi yang lebih intensif, mengingat imbas perkembangan kota Jakarta sangat mempengaruhi kota Tangerang Selatan dan begitu juga sebaliknya. Kami mohon penjelasan duduk persoalan dalam hal ini. Kedelapan, adanya alokasi pos belanja yang tidak terduga sebesar 3 miliar rupiah seharusnya diikuti oleh penjelasan dugaan penggunaannya. Menurut hemat kami sebenarnya lebih bijak dan tidak akan menjadi pertanyaan bila alokasi belanja tidak terduga tersebut dialihkan kepada pembentukan dana cadangan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan jika memang terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Kesembilan, Fraksi Amanat Indonesia yang memandang perlu penjelasan mengenai status dan kedudukan hukum PLT Lurah sebagai pelayanan publik di tingkat yang paling bawah. Maka Lurah perlu memiliki kedudukan hukum yang jelas seguna efektivitas pelayanannya. Kejelasan dan ketegasan yang mengenai status PLT Lurah kami berharap tidak mengganggu stabilitas pelayanan. Untuk itu kami berharap Pemkot memperjelas dan mempertegas hal ini. Mohon penjelasannya. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian pembahasan umum yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat menjadi masukan dan perhatian dalam pembahasan yang lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Amanat Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, Ketua Nani Supami SE, Wakil Ketua TB Rahmatullah, Sekretaris Insinyur Zaid Al-Habib MM, Anggota Haji Al-Mansur SE, Anggota Heri Sumantri SH, tidak semua ditandatangani.
Terima kasih kepada yang terhormat Insinyur Zaid El Habib MM yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Berikutnya kami persilakan kepada fraksi Madani, fraksi yang terakhir untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya kira pada ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemandangan umum fraksi Madani DPRD Kota Tangerang Selatan terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan yang saya hormati, Sekretaris Daerah atau yang mewakili beserta jajaran pemerintah Kota Tangerang Selatan yang saya hormati, para pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, LSM, pers, serta undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan tugas rutin rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan fraksi tentang nota keuangan Raperda Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua sebagai umat mendapat syafaat kelak di yaumil akhir. Amin. Pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, Saudari Wali Kota yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah menyampaikan raperda tentang perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012 yang merupakan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah dalam menyusun raperda ini. Semoga apa yang disampaikan benar-benar disusun atas dasar substansi persoalan, potensi sumber keuangan, dan pengelolaan yang dilakukan secara profesional, transparan, dalam kerangka berpikir untuk membangun kota yang kita cintai ini. APBD merupakan bagian terpenting terhadap perjalannya suatu organisasi pemerintah karena tidak hanya membahas pentingnya potensi pendapatan keuangan suatu daerah, tetapi juga sifat amanah dalam penggunaan keuangan daerah. Sikap inilah yang perlu dibangun secara bersama-sama dan tidak lupa kami sampaikan. Anggaran perubahan belanja daerah perubahan juga merupakan bentuk evaluasi dalam penggunaan keuangan yang disinergikan dengan pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Jadi tidak hanya bicara income, tapi juga outcome dan impact yang dirasakan masyarakat, apakah sudah menjadi harapan kita bersama atau belum. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dalam meningkatkan penggunaannya, tepat sasaran, open management, transparan, dengan tetap mengacu kepada kebijakan umum anggaran dan perencanaan operasional anggaran yang telah dituangkan dalam prioritas plafon anggaran sementara perubahan yang telah dibahas antara DPRD dan Wali Kota.
pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, saudari wali kota yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dalam kaitan perubahan APBD 2012 ini, izinkan fraksi Madani menyampaikan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut. 1. Peningkatan pendapatan daerah merupakan upaya yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan yang tertuang dalam rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan adanya upaya pemerintah daerah secara terencana dan terstruktur dalam meningkatkan anggaran pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan yang semula 1,4 triliun rupiah lebih menjadi 1,5 triliun rupiah lebih dengan bertambahan perubahan pendapatan atau menjadi 10,87%. Kami selaku DPRD menyambut baik atas berbagai langkah yang dilakukan sehingga proyeksi pendapatan daerah meningkat secara objektif dan real sesuai tuntutan perkembangan dan kebutuhan sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang Selatan secara merata berkeadilan. Mohon penjelasan. 2. Potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang mengalami peningkatan 21,27%, yang semula menargetkan 365 miliar rupiah menjadi 443 miliar rupiah. Sebagai kota jasa dan perdagangan, target perubahan ini belum begitu signifikan karena banyak potensi dari pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak mengalami peningkatan. Mohon penjelasan. 3. Pajak daerah sebagai potensi pendapatan terbesar yang meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak BPHTB yang menargetkan perubahan menjadi 383 miliar rupiah yang semula menargetkan 321 miliar rupiah dengan persentase peningkatan sebesar 19,3%. Dengan target tersebut bagi kami itu belum signifikan dikorelasikan dengan berbagai tempat yang menjadi potensi pajak daerah. Mohon penjelasan. 4. Estimasi dan proyeksi peningkatan PAD melalui pajak penerangan jalan juga perhatian kami, mengingat pemerintah kota tidak memiliki database wajib pajak berdasarkan kategori pada sektor ini, sehingga perhitungannya menjadi tidak jelas, bahkan sangat rentan dimanipulasi oleh pihak terkait yang berkepentingan. 5. Peningkatan PAD melalui retribusi jasa, pelayanan persampahan dan kebersihan juga menjadi konsen kami, mengingat pemerintah kota tidak memiliki aturan pengelolaan yang jelas dan dukungan sarana yang memadai di semua wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga dapat mempengaruhi jumlah yang tidak jelas, tidak pasti, bahkan tidak akurat sesuai dengan estimasi, di bawah estimasi atau di atas estimasi. 6. Estimasi dan proyeksi peningkatan PAD melalui retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum juga menjadi problem, mengingat Dishub tidak memiliki database berdasarkan kategori pada sektor ini, sehingga perhitungannya menjadi tidak jelas, bahkan situasinya diperparah dengan tidak adanya aturan dan sistem kerja yang baik, sehingga peningkatan PAD ini menjadi problem baru yang dilematis antara meningkatkan PAD di satu sisi dan mengganggu ketertiban jalan umum di sisi lain. 7. Retribusi daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa umum melalui retribusi pelayanan kesehatan. Kami
mendukung upaya penghapusan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas. Dengan dasar bahwa masyarakat yang berobat ke puskesmas merupakan golongan belum atau kurang mampu. Penghapusan ini hendaknya dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan. Dari retribusi jasa umum dan jasa usaha, kami juga melihat belum adanya peningkatan pendapatan yang ditargetkan, yakni dari retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang menjadi persoalan adalah adanya penurunan pendapatan dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Mohon penjelasan. 8. Estimasi dan proyeksi peningkatan PAD melalui retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang mengalami penurunan 40% dari 5 miliar rupiah menjadi 3 miliar rupiah adalah menjadi angka yang tidak jelas dan menjadi problem yang tidak pernah terselesaikan, mengingat tumbuh dan terdirinya menara secara sporadis tanpa izin dinas terkait dan kebanyakan hanya mengandalkan surat perjanjian kontrak tempat dari pemilik lahan dan surat perintah pendirian dari masing-masing perusahaan pengguna menara tersebut sebagai pelengkapnya. 9. Hal lain yang kami perhatikan dalam konteks estimasi dan proyeksi peningkatan PAD melalui retribusi izin mendirikan bangunan atau IMB yang mengalami kenaikan 21,39% dari target awal 18,7 miliar rupiah menjadi 22,7 miliar rupiah adalah menjadi angka yang harus diperjelas, mengingat PP2T tidak transparan dalam hal ini dan menjadi PR atau pekerjaan rumah yang berkelanjutan. Mengingat banyaknya ketidaksesuaian izin peruntukan dan fungsinya sebagaimana contoh yang terjadi di kawasan pergudangan, pasos-pasum kawasan perumahan. Oleh karenanya, kami meminta agar pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat menunjukkan perform serius dalam meningkatkan PAD dari 1,4 triliun menjadi 1,5 triliun rupiah lebih, atau pertambahan lebih kurang 10,87% yang ditargetkan. 10. Dana bagi hasil pajak dari sektor hasil bea cukai tembakau di perubahan APBD ini tidak memiliki hasil yang diperoleh. Mohon penjelasan. 11. Pendapatan hibah dari pemerintah DKI yang semula ditargetkan 2,5 miliar rupiah pada perubahan APBD ini tidak ditargetkan. Mohon penjelasan. 12. Perubahan kebijakan belanja daerah mengenai realisasi dan pengalokasian belanja hibah sebesar 62.267.300.000 rupiah. Matanya udah mulai berkunang nih. Dan bantuan sosial sebesar 7.573.200.000 rupiah agar transparan menyentuh kepentingan masyarakat. Mekanisme apa yang dibuat dan sejauh mana realisasi penggunaan dana tersebut? Mohon penjelasan. Para sidang paripurna, saya mohon maaf, ini agak banyak. Nomor 3, belanja modal yang mengalami peningkatan dari 395 miliar rupiah menjadi 503 miliar rupiah. Fraksi Madani memohon penjelasan bagaimana tata kelola yang akan dilakukan atas perubahan dana belanja modal ini. 14. Mengenai belanja atas pembebasan tanah yang mengalokasikan dana cukup besar, kami meminta kepada Wali Kota untuk memastikan bahwa aset tersebut merupakan bukan aset pemerintah kota. 15. Penggunaan anggaran APBD hendaknya diimbangi dengan SDM yang memadai
dan memanajemen yang baik agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sehingga penyerapan anggaran bisa digunakan sesuai target dan waktu. Karena kami melihat kemampuan SKPD dalam menyerap anggaran masih minim, terbukti dari hasil evaluasi rapat koordinasi. Kedua, capaian realisasi anggaran baru antara 20-30%. Yang ditargetkan realisasi itu harusnya 50-60%. Di dalamnya adalah mungkin terjadi kelemahan sumber daya panitia lelang di setiap SKPD. Hendaknya ditingkatkan. Mohon ini menjadi catatan saudari wali kota. 16. Mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan, sejalan dengan perubahan tersebut, maka lurah beserta perangkatnya hendaknya untuk segera diisi dari PNS. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Mohon ini menjadi perhatian. 17. Fraksi Madani meminta agar seluruh SKPD lebih sungguh-sungguh dalam merencanakan, menginventarisasi program serta mengalokasikan anggaran yang tersedia dengan skala prioritas, bukan semata rutinitas untuk terserapnya anggaran, tetapi lebih pada bersifat strategis, mendesak dan penting untuk dilaksanakan dengan harapan Kota Tangerang Selatan tidak berjalan di tempat. 18. Pemerintah kota beserta jajaran SKPD agar lebih peka dan sensitif terhadap permasalahan yang ada maupun dampak suatu perubahan, baik terhadap infrastruktur maupun lingkungan, seperti halnya penyimpangan atau penyalahgunaan terhadap tata ruang, industri, kawasan maupun pelanggaran lainnya. Atas semua ini, masalah yang sudah menjadi transaksi, yang menjadi tradisi, ini sudah sepatutnya SKPD terkait tidaklah berdiam diri, namun lebih bersikap kooperatif untuk menyikapinya dan komunikatif dengan DPRD dalam menyikapi kendala-kendala di lapangan. 19. Pemerintah kota beserta jajaran SKPD harus membuktikan keseriusan untuk dapat benar-benar meningkatkan pendapatan asli daerah, seperti halnya dalam pengelolaan berbagai retribusi, perizinan yang tidak jelas mekanismenya yang digunakan, serta tidak adanya sikap tegas terhadap pelanggaran atas penyalahgunaan yang tidak sesuai lagi peruntukannya dan fungsinya. Salah satunya adalah mengenai prosedur teknis perizinan reklame atau billboard semrawut. Penataannya untuk itu perlu adanya penataan mekanisme dan prosedur yang jelas sehingga PAD meningkat, unsur estetika sebuah tetap terjaga. 20. Fraksi Madani meminta setiap SKPD agar mampu membuat rencana pengalokasian dana yang real dan akurat, sehingga kredibilitas pemerintah Kota Tangerang Selatan mampu dipertanggungjawabkan. Pimpinan dan anggota dewan yang kami hormati, saudari wali kota yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Demikianlah pandangan umum fraksi Madani atas nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2012. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saudari wali kota dan jajarannya merupakan upaya perbaikan melaksanakan agenda kerja dengan amanah untuk membangun kemakmuran dan kemaslahatan, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jalan? Dibacain anggotanya. Fraksi Madani terlalu banyak ini, masukannya sedih.
Barat, coba. Tangerang Selatan, Jumat 13 Juni 2012. Pimpinan fraksi Madani DPRD Kota Tangerang Selatan. Ketua, maaf Ketua, Dr. Anas Haji Muhammad Saleh Asnawi. Wakil Ketua Nurhayati Yusuf. Sekretaris Insinyur Ahmad Fauzi. Anggota Ahmad Haji Ahmad Yadali, Dr. Anas Nurholik, Haji Muhammad Robert SE, Insinyur Haji Suryadi Hendarman MM, Dr. Anas Abdul Qadir MA, semua ditandatangani. Sekali lagi mohon maaf kepada delegasi lain. Balik lagi tuh. Udah seger belum? Ini anggota DPRD yang namanya paling pendek Ahmad, tapi kepanjangannya panjang, akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Makanya panjang. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ahmad telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umumnya, kita bisa menyimak bahwa masing-masing fraksi mempunyai pandangan yang berbeda-beda sesuai hasil kajiannya masing-masing. Dan pandangan umum fraksi-fraksi ini akan kami serahkan kepada yang terhormat Wali Kota Tangerang Selatan sebagai bahan dalam memberikan jawabannya. Selanjutnya, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga rapat paripurna yang telah kita laksanakan mendapat ridho dari Allah SWT. Dan pembacaan doa ini akan dipimpin oleh yang terhormat Dr. Andes Haji Masruri dari Majelis Ulama Indonesia Tangerang Selatan. Mohon bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.